Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau memberikan kelimpahan kepada kami. Hidup yang berkelimpahan. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Hidup yang berkelimpahan. Bantu kami ya Bapa untuk menyalurkan rahmat yang berlimpah itu dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, bagaimana kita berkelimpahan? Pengalaman Petrus mengikuti perintah Yesus, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Dan akhirnya Petrus mendapatkan ikan yang berkelimpahan, besar, banyak. Karena taat kepada kehendak Tuhan, kepada sabda Allah. Apa yang perlu kita renungkan? Kita seringkali berkelimpahan dalam arti materi. Bisa. Materi yang banyak, berkelimpahan, rumah, kendaraan, apa saja. Tapi itu baru salah satu hal yang bisa, tapi juga bisa menipu kita. Kita bisa melihat di Amerika televangelis yang hebat. Punya mobil, punya harta, punya rumah yang indah, punya pesawat bahkan. Nampaknya dan mereka menganggap itu sebagai berkelimpahan, anugerah Tuhan. Kalau itu semua dipakai demi kebaikan Tuhan dan glamor, flexing, pasti itu bukan dari Tuhan. Semacam penipuan, membuat orang terpesona dengan yang glamor, yang hebat, yang luar biasa. Berkelimpahan berarti terutama adalah berkelimpahan dalam arti apa? Dalam arti keutamaan-keutamaan. Orang yang murah hati, orang yang lembut. Dia mendapatkan harta lalu dibagikan untuk orang-orang lain. Itu yang berkelimpahan. Jadi kita jangan terpaku, terpukau dengan menjadikan agama Tuhan sebagai alat untuk kekayaan diri sendiri. Itu yang harus kita hindarkan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mau melimpahkan kalau memang itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Seperti kata Petrus. Jadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita berkecukupanlah dengan hidup sederhana. Apa yang kita butuhkan secukupnya, seperlunya. Nah, apa cara kita? Itu pertama, kita belajar mendengarkan sabda Tuhan. Membaca kitab suci bukan lagi sebagai sesuatu yang keharusan, sebagai sesuatu yang kewajiban, tapi sesuatu kebutuhan. Tuhan berharga di mata. Tuhan bukan lagi cantelan seperti yang saya khotbahkan kemarin, cantelan. Tuhan bukan cantelan. Tuhan ada dalam diri kita. Aku besertamu, aku hadir dalam hidup. Aku tak akan meninggalkan engkau. Jadi sekali lagi jangan jadikan Tuhan sebagai cantelan yang kita butuhkan kalau kita perlu, bukan. Tuhan adalah pusat hidup kita. Itu yang pertama. Maka dibutuhkan keterbukaan. Mendengarkan dan keterbukaan. Mana yang Tuhan kehendaki bagiku? Keterbukaan. Buka hati kita, pikiran kita. Supaya Tuhan yang maha agung, maha mulia. Kenapa kita baca kitab suci di bulan September ini? Supaya kita tahu bahwa Tuhan inilah Tuhan. Yang tak akan pernah meninggalkan aku. Dalam sejarah hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan melimpahkan hari ini. Kemarin menyembuhkan mertua dari Simon Petrus. Kesembuhan. Apa yang jadi kita lihat dari seluruh kebutuhan kita. Kesehatan kita. Kemudian keperluan kita sehari-hari. Itu Tuhan lengkapi untuk kita semua. Semoga kita semua semakin
sadar akan panggilan yang luar biasa ini bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita memasrahkan diri kita. Kita mengizinkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Inilah aku Tuhan. Doa saya setiap hari yang secara pribadi saya doakan, Tuhan jadikanlah mulutku, pikiranku, perasaanku, semua panca inderaku seperti Engkau menggunakan dalam diri Maria. Biarlah segalanya kuserahkan seperti Bunda Maria, pakailah mulutku, pakailah hidungku, telingaku, tanganku, kakiku, mataku, seperti Engkau menggunakannya dalam diri Maria. Inilah alatmu Tuhan. Jadi serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan sehingga kita bisa membantu banyak orang untuk kebaikan banyak orang. Tuhan berkati kita semua lewat tangan hamba-Mu ini. Anda semua yang sakit, menderita, Anda semua yang ragu-ragu, takut, gelisah, dipakai Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.